Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi. Ini di mata kuliah biologi sel dan molekuler. Ini merupakan materi yang kedua ya. Materi yang kedua ini mengenai materi genetik. Materi genetik yang akan kita bahas ini berupa DNA dan RNA. Ya, nanti sedikit banyak kita pun menyinggung ada yang namanya kromosom, ada yang namanya gen ya, seperti itu. Oke, yuk kita langsung lihat. Pertama yang akan kita bahas ya, ini terkait tentang DNA ya. Sebelum mengenal lebih jauh terkait tentang DNA, kita harus mengenal dulu struktur DNA ya. Sudah tidak asing lagi ya, struktur DNA yang kalian tahu itu kalau dari segi rantai ya, rantainya itu disebutnya double strand. Oke, strand itu rantai, double itu berarti ganda ya, berarti rantai ganda ya. Kemudian rantai gandanya tersebut itu terpilin seperti di slide ini, di gambar yang paling kanan ya, itu karena rantai ganda itu terpilin, itu disebutnya double helix ya, seperti itu rantai DNA. Oke, nah kemudian struktur DNA ya, tadi kalau rantai struktur DNA-nya itu ada istilah ya, istilah di DNA itu ada yang namanya nukleotida atau nukleotide. Di situ tuh ada yang dikotakin itu tuh yang sebelah kiri ya, nukleotide atau nukleotida ya. Nah, nukleotide atau nukleotida itu terdiri dari apa saja ya? Ya, terdiri dari yang bulat ya, yang bulat sebelah paling kiri atau paling kanan ya, di gambar yang antiparalel DNA strand itu yang namanya fosfat ya. Oke, kemudian yang segi 5 itu namanya gula ya, disebutnya karena 5 itu gula pentosa. Oke, kemudian ada yang warna-warni itu, contohnya yang dikotakin di antiparalel DNA strand itu ada huruf C, ada huruf G atau A atau T, itu namanya basa nitrogen ya. Jadi kalau yang kita sebut dengan satu nukleotida ya, itu terdiri dari fosfat, gula pentosa ya, dan basa nitrogen. Jadi harus ada ketiga komponen tersebut ya, itu disebut dengan satu nukleotida. Oke. Nah, kalau misalnya nanti kalian baca ada yang istilah lain itu namanya nukleosida. Kalau yang tadi kita bahas tidak pakai T ya. Kemudian ada yang lainnya nukleosida pakai S. Nah, nukleosida itu disebut nukleosida itu fosfatnya tidak dicantumkan biasanya. Jadi terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen, yaitu disebutnya nukleosida. Oke. Nah, itu istilah nukleotida ya, yang tadi yang kita bahas. Nah, kemudian di DNA sendiri itu ada yang warna-warni, itu disebut dengan basa nitrogen. Jadi yang membedakan antara urutan-urutan DNA itu sebenarnya basa nitrogennya, ujungnya. Kalau fosfat atau gula pentosa itu sama aja. Kalau basa nitrogennya C misalnya, fosfat gula pentosanya sama. Basa nitrogennya G, fosfat gula pentosanya juga sama. Demikian seterusnya, baik itu A atau T ya. Oke. Nah, di sini huruf C, G, A, T itu apa ya? C itu disebutnya sitosin. Ya, ini gula pentosa yang dimiliki basa nitrogen yang dimiliki oleh DNA itu disebutnya, yang C itu sitosin. Yang G itu disebutnya guanin. A itu adenin dan T itu adalah timin. Nah, basa nitrogen ini membentuk antiparalel DNA strand ini itu ada pasangan-pasangannya ya. Kan DNA itu selalu berpasangan, double strand tadi disebutnya kan ya. Kalau misalnya strand yang satu ya, itu
basa nitrogennya itu sitosin atau C, berarti pasangannya itu guanin. Jadi sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Sedangkan adenin itu berpasangan dengan timin. Ya. Nah, di situ ada yang putus-putus, ya, warna merah. Itu adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu ikatan yang menghubungkan antar basa nitrogen tersebut. Jadi yang menghubungkan antara sitosin dan guanin, yang menghubungkan antara adenin dan timin. Nah, sitosin guanin itu disimbolkan ikatan hidrogennya itu ada 3 garis putus-putus tuh, yang paling atas. Yang bawahnya adenin timin itu ikatan hidrogennya ada 2 garis putus-putus. Ini menandakan mana yang lebih kuat? Apakah 3 atau 2? Ya. Jadi ikatan hidrogen yang menghubungkan antara sitosin dan guanin itu lebih kuat dibandingkan dengan ikatan hidrogen yang menghubungkan antara adenin dan timin. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Nah, DNA di sel eukariotik. Sel eukariotik ingat ya. Jadi sel eukariotik itu yang memiliki membran inti sel. Jadi kalau memiliki membran inti sel di eukariotik itu ada istilah yang namanya nukleus, ya, atau inti sel. Nah, di sel eukariotik atau organisme yang dikategorikan eukariotik, DNA-nya ini dominannya berada di dalam nukleus atau inti sel, ya. Nah, di dalam nukleus itu ada kayak semacam benang kusut, ya. Kalau kita pretelin, ya, itu namanya kromosom, ya. Apa? Kromosom. Oke, ya, kromosom. Oke. Nah, kromosom itu umumnya punya 4 lengan. Nah, setiap lengan itu ada kayak semacam benang kusut lagi tuh. Itu yang kita namakan DNA. Ya, jadi DNA itu kalau di eukariotik itu ada di dalam nukleus. Ya. Di dalam nukleus letaknya, ya. Dia pun kalau dari segi materi genetik dia ada di setiap lengan kromosom, ya, seperti itu. Fungsi DNA, ya. Fungsi DNA itu apa? Kita tadi ngebahas struktur, ya, ngebahas letak, ya. Kemudian fungsi DNA itu apa? DNA itu, ya, harus mampu menyimpan informasi genetik dan dengan tepat dan dapat meneruskan informasi tersebut dari tetua kepada keturunannya. Jadi tetua itu dedengkot, ya, yang paling atas kepada keturunannya, anakannya, ya, dari generasi ke generasi. Ya, jadi ini untuk menyimpan informasi materi genetik, ya. Kalau kita nih sebagai posisinya anak, informasi genetiknya kita pasti mirip dengan ibu kita atau bapak kita, ya, orang tua kita, ya. Ini pun juga, ya, kita pun ada kesamaan dengan yang di atas ibu atau bapak kita itu ada yang namanya nenek, ya. Di atas nenek ada yang namanya uyut, buyut, dan seterusnya, ya, seperti itu. Atau ke bawah ke anak-anak kita nanti, ya, itu diturunkan informasi genetik. Nah, itu DNA, ya, seperti itu dari generasi ke generasi. Fungsi ini merupakan fungsi genotipik, ya, ini sesuatu yang tidak terlihat, ya, yang nantinya akan diekspresikan menjadi phenotype, jadi yang tampak. Oke, kita mirip siapa, ya, kayak gitu, ya, itu fenotipik, ya. Nah, yang fungsi genotipik ini, ya, biar lestari disebutnya atau dari generasi ke generasi itu tetap informasi genetiknya itu bisa disampaikan, ini akan dilakukan atau dalam sel itu terjadi yang namanya replikasi DNA, ya, seperti itu. Nah, tadi sudah kebayang, ya, eukariotik itu DNA letaknya ada di nukleus. Nah, bagaimana di prokariotik, ya? Nah, di sel prokariotik DNA itu karena dia tidak memiliki membran inti sel, berarti di situ tidak ada istilah yang namanya inti sel atau nukleus. Jadi DNA letaknya adanya di mana dong?
Ya, letaknya ya adanya di sitoplasma. Ya. Nah, sitoplasma yang memiliki atau yang tempat beradanya DNA itu biasanya disebut di prokaryotik itu disebut nukleoid. Ya, jadi ya secara general kita sebutnya sitoplasma biar nggak bingung. Ya, seperti itu. Nah, ini apa hubungannya antara tadi kita sempat singgung tuh DNA itu ada di lengan kromosom. Ada istilah kromosom, ada istilah DNA, ada istilah gen. Apa hubungannya ketiga istilah tersebut? Ya. Nah, kromosom yang ada di dalam inti sel itu ya, dia fungsinya sebagai pembawa sifat keturunan, pembawa materi genetik. Kenapa disebut pembawa? Karena di dalam setiap lengan kromosom itu ada materi genetiknya yang kita sebut dengan DNA. Ya, jadi setiap lengan kromosom itu ada benang kusut, kalau kita tarik itu ada yang namanya DNA. Nah, DNA itu panjang. Jadi ada riset yang mengatakan ya DNA manusia sendiri itu kalau misalnya diurut ACTG-nya, adenin sitosin guanin timinnya, itu kalau dibandingkan dengan keliling bumi ya, DNA itu lebih panjang dibandingkan dengan keliling bumi. Bayang dong ya, itu informasi genetiknya tuh sangat kaya gitu ya. Nah, yang panjang itu tidak semua informasi materi genetik itu akan diekspresikan atau dirubah menjadi fenotipik atau protein tertentu ya. Secara genotipik itu panjang, ACTG-nya itu panjang, tapi tidak semuanya dirubah menjadi fenotipik atau protein tertentu. Nah, yang dirubah menjadi protein tertentu itu disebut dengan gen. Ya, jadi gen itu bagian dari DNA. Atau yang disebut juga gen itu DNA fungsional. Kenapa disebut fungsional? Karena gen tersebut nantinya akan mengalami proses menuju atau menghasilkan yang namanya protein. Atau istilahnya yang lainnya fenotipik, atau jadinya sifat yang tampak gitu. Ya, kita misalnya rambut kita mirip sama bapak, tapi tidak mirip sama ibu. Itu karena ada gen ya yang diwariskan dari bapak gitu. Ya, gen tersebut bagian dari DNA secara keseluruhan dari kita ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari cakupannya, kromosom itu lebih besar ya, dia sebagai pembawa sifat. Di dalam setiap lengan ada materi genetik yang namanya DNA. Ya, seluruh informasi materi genetiknya disebut DNA. Nah, di part-part DNA itu ada yang nanti diekspresikan atau menjadi suatu protein yang disebut dengan gen. Ya. Jadi gen itu sebagai penentu sifat keturunan. Ya, kalau tadi kromosom pembawa sifat keturunan, nah sedangkan gen itu penentu sifat keturunan. Nah, itu DNA. Kita tinggalkan DNA ya. Berikutnya ini struktur RNA. DNA itu kepanjangannya itu deoksiribosa nucleic acid. Ya, deoksiribosa nucleic acid. Jadi kalau ini ada RNA, ini hanya beda satu huruf saja ya. Tadi kalau itu tadi DNA itu ada huruf D, kalau RNA ada huruf R ya. Bedanya antara DNA dan RNA ya dari huruf tadi itu salah satu perbedaannya itu dari gula pentosanya. Jadi kalau DNA itu deoksiribosa ya. Nah, deoksiribosa itu ya, kalau kita lihat struktur gula pentosa yang segi 5 tersebut ya, di urutan kedua ya, kalau disebut deoksiribosa yang tadi DNA itu tidak ada O-nya, jadi hanya H. Nah, sedangkan RNA ribosa nucleic acid ya, jadi gula pentosanya itu disebutnya gula ribosa ya, ribosa sugar. Nah, itu di situ di yang urutan kedua itu OH tulisan ya, seperti itu, ada oksigen. Oke, itu dilihat dari gula pentosanya. Jadi gula pentosanya ini sekilas dapat dilihat perbedaannya antara DNA itu, kalau DNA sekali lagi disebut deoksiribosa, kalau RNA itu disebut dengan ribosa. Nah, yang bagian tengah rantai ya. Rantainya tadi kalau DNA itu double strand, kemudian dia terpilih disebut dengan double helix. Nah, RNA sendiri itu disebutnya single strand ya, atau untaiannya tunggal ya, atau rantainya tunggal, itu RNA ya.
Nah, sedangkan basa nitrogennya sendiri ya, kita kenal tadi DNA itu ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, di RNA itu adenin masih ada, guanin masih ada, sitosin masih ada. Yang bedanya antara DNA dan RNA itu yang keempat ya. Jadi kalau RNA itu ada istilahnya urasil. Tadi kalau di DNA itu ada yang namanya timin. Jadi di RNA itu nggak ada timin ya. Jadi diganti dengan urasil. Sebaliknya di DNA itu nggak ada urasil, tapi adanya timin. Ya seperti itu. Oke. Nah jenisnya itu macam-macam ya kalau di RNA itu. Oke. Nah ada yang namanya, yang pertama yang gambar sebelah kiri, ada yang namanya mRNA atau RNA messenger. Atau kalau buku-buku dulu disebutnya RNA duta katanya, dRNA ya. Nah, RNA messenger ini merupakan hasil dari proses transkripsi ya, di mana transkripsi itu DNA ya ditranskripsikan atau dirubah menjadi RNA. Bentukan RNA-nya hasil transkripsi tersebut itu disebutnya RNA messenger atau mRNA. Ya, seperti itu. Oke, yang tengah itu ada yang namanya rRNA atau ribosomal RNA. Dari kata R-nya ribosomal, berarti ini RNA. Di sini ya, ini ada peran atau fungsinya ini membantu ya pembentukan ribosom. Maksudnya apa? Ribosom itu ini terdiri dari 2 subunit. Jadi kalau lihat di situ ada yang bulatan yang bawah dan bulatan yang lebih gede yang di atas, nah itu ribosom. Jadi sebutnya yang kecil itu subunit kecil, yang gede itu subunit besar. Nah, membentuk yang subunit kecil dan subunit besar itu dibantu oleh yang namanya ribosomal RNA, ya atau rRNA. Nah, yang terakhir yang sebelah kanan ada yang namanya tRNA atau transfer RNA, ya. Nah, RNA transfer atau transfer RNA ini memiliki fungsi ya, karena disebut dengan transfer. Ini fungsinya dalam proses yang namanya translasi. Ngapain? tRNA ini dia membawa-bawa yang namanya asam amino ya. Jadi asam amino yang ada di sitoplasma ya, dia bawa menuju ribosom. Itu fungsi dari tRNA ya. Semuanya ini nggak ada yang double strand tapi disebutnya single strand ya, seperti itu. Nah, ini kalau direkap ya, apa bedanya DNA dan RNA? Ya, kita ulang ya, DNA dan RNA. Satu bedanya ini dari gula pentosanya ya. Jadi kalau DNA itu disebutnya deoksiribosa, tadi yang urutan yang keduanya itu hanya ada H ya. Nah, sedangkan RNA itu namanya ribosa ya, jadi yang keduanya itu OH ya, tidak kehilangan oksigen. Oke, kemudian bedanya lagi itu dari segi basa nitrogennya. Basa nitrogennya kalau di DNA itu kita kenal ada yang namanya timin, kalau di RNA itu ada yang namanya urasil. Nah, sedangkan yang sitosin, guanin, dan adenin itu keduanya ada. Bedanya apa lagi? Ya, dilihat dari struktur, ya bedanya dari rantai. DNA itu rantainya itu double strand, kemudian terpilin, makanya disebutnya double helix, sedangkan RNA itu single strand. Ya, seperti itu. Oke. Bedanya yang lain apa lagi ya, DNA dan RNA ya, selain tadi yang strandnya, nukleotidenya, kemudian gulanya itu size-nya ya atau ukuran. Jadi kalau DNA itu polimernya yaitu large, katanya besar, panjang, bisa panjang ya. Nah, sedangkan RNA itu jauh lebih pendek daripada DNA. Nah, stabilitasnya mana yang lebih stabil? Ya, udah jelas yang berpasangan, karena DNA itu selalu berpasangan, ya, double strand. Dia jauh lebih stabil dibandingkan dengan RNA. RNA itu jomblo, ya, single strand. Jadi unstabil, ya. Lokasi, ya, DNA itu di nukleus dominannya. Tapi juga ditemukan ini katanya very small ya, kuantitasnya ada di mitokondria juga. Jadi dikenal juga DNA mitokondria ada sih. Ya, jadi selain di nukleus ada di mitokondria. Nah, sedangkan RNA ya itu ada di nukleus hasil dari proses transkripsi. Ya. Oke.
kemudian ada juga di sitoplasma. Jadi kalau di nukleus itu udah jalan ke sitoplasma, ya banyaknya di sitoplasma. Ya, seperti itu. Oke. Seperti itu perbedaannya. Nah, kemudian ini apa hubungannya antara DNA, RNA, kemudian ujungnya ini protein? Atau tadi yang saya sebut itu istilahnya ekspresi gen, ya, pada saat kita membahas DNA, ya. Ini ada yang disebut dengan dogma sentral atau central dogma, ya, di mana ya central dogma ini DNA yang double strand, ya, ini untuk memperkaya atau membuat stabil materi genetiknya itu dia melakukan replikasi DNA secara berkala. Ya, misalnya kalau misalnya di dalam tubuh kita ada sel yang rusak, kemudian harus diganti dengan sel yang sejenis, itu akan terjadi yang namanya replikasi DNA terlebih dahulu. Digandakan, di copy, ya sama persis. Misalnya DNA-nya disebut A, ya kopiannya ya A juga. Itu disebut dengan replikasi DNA. Ya. Nah, DNA sendiri ini materi genetik, sumber informasi, itu bisa diekspresikan menjadi protein. Nah, sebelum menjadi protein, itu tahapan sintesa protein itu yang pertama itu namanya transkripsi, ya. Di mana transkripsi itu urutan DNA dirubah menjadi RNA. Nah, RNA sendiri hasil dari transkripsi itu disebut dengan messenger RNA atau mRNA, ya. Kemudian ada tanda panah nih, ya, dibintangin dari RNA menjadi DNA. Itu bisa, ya. Itu disebutnya reverse transcription, ya. Transkripsi balik, dimana kalau misalnya RNA tersebut mau jadi DNA, itu disebutnya nanti hasil dari reverse transkripsi tersebut itu disebutnya complementary DNA atau cDNA, ya seperti itu. Oke, nah kemudian berikutnya setelah proses transkripsi selesai menjadi mRNA, kemudian dilanjut dengan proses yang namanya translasi, ya. Nah, translasi sendiri ya ini melibatkan organel yang namanya ribosom. Tadi pembentukan ribosom itu dibantu oleh ribosomal RNA. Kemudian untaian protein, sebelum protein yang kompleks itu ada yang namanya untaian polipeptida, itu disusun asam amino 1, 2, 3 itu dibantu oleh yang namanya transfer RNA, ya. Oke, jadi hasil translasi itu yang sebelum menjadi protein yang bentuknya kompleks itu disebutnya polipeptida. Nanti polipeptida tersebut itu akan mengalami proses folding atau pelipatan dari struktur yang paling sederhana disebut dengan primer, kemudian menjadi yang lebih kompleks disebut dengan sekunder, kemudian yang paling kompleks disebut dengan tersier atau kuartener. Ya, itu disebut dengan protein yang fungsional nantinya, ya seperti itu. Nah, ini kurang lebih ya gambar yang aut-autan ini. Jadi saya ini di sini hanya overview. Jadi ya kalau nanti lengkapnya proses yang namanya transkripsi dan translasi itu dibahas berikutnya atau di mata kuliah yang lain biotek juga lebih detail lagi. Ya, jadi transkripsi sendiri itu kalau misalnya di organisme eukariotik, sekali lagi eukariotik itu punya membran inti sel atau istilahnya ada nukleus. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus, di mana DNA dirubah menjadi mRNA atau messenger RNA. Nah, nanti di dalam nukleus tersebut ada yang namanya RNA processing, ya. Jadi disiapin dulu tuh mRNA-nya, ya. Oke. Kalau sudah siap, itu nanti dari nukleus dia move atau jalan, ya, atau ya keluar dari nukleus menuju sitoplasma. Ya. Nah, nanti di dalam sitoplasma tersebut, ya, itu terjadi yang namanya proses translasi, ya, di mana nanti proses translasi melibatkan ribosom organelnya dibantu oleh ribosomal RNA, ya, pembentukan ribosomalnya, kemudian untuk membawa asam aminonya itu dibantu oleh transfer elektron. Ya, jadi kalau di organisme eukariotik transkripsi terjadi di nukleus, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Nah, bagaimana kalau misalnya yang tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik seperti bakteri? Apakah terjadi sintesa protein? Ya tentu terjadi, ya. Oke. Nah, terjadinya di mana? Ya, karena di prokariotik atau bakteri itu tidak memiliki membran inti sel, nggak ada istilahnya namanya nukleus. Jadi proses transkripsi dan translasi keduanya terjadi di sitoplasma.
ya. Jadi keduanya terjadi di sitoplasma ya, seperti itu. Oke, ya, seperti itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kedua ya, materi yang kedua di mata kuliah biologi sel dan molekuler ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.